Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan mengenai mata pelajaran sistem komputer. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem bilangan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni cara mengkonversi sistem bilangan. Apa sih konversi sistem bilangan itu? Jadi, konversi bilangan adalah suatu proses di mana suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Jadi sederhananya konversi bilangan itu adalah mengubah bilangan dari bentuk bilangan yang satu ke bentuk bilangan yang lain. Misal dari bilangan desimal ke biner, atau sebaliknya biner ke desimal, biner ke oktal, oktal ke heksadesimal, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh tabel sistem bilangan. Jika teman-teman masih kurang paham mengenai sistem bilangan, teman-teman bisa simak video sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara mengkonversi bilangan. Yang pertama adalah mengkonversi bilangan biner ke desimal. Nah, perlu diingat bilangan biner adalah bilangan berbasis 2, di mana hanya memiliki dua simbol, yakni 0 dan 1. Kemudian desimal adalah bilangan berbasis 10. Jadi contohnya, tentukan nilai desimal dari angka 1010 basis 2. Jadi basis 2 ini menandakan bahwa ini adalah bilangan biner yang ingin diubah ke bilangan desimal atau bilangan berbasis 10. Nah, caranya pertama-tama angka 1010 ini masing-masing dipisah. Jadi 1, 0, 1, 0. Kemudian nantinya akan dikalikan dengan 2. Kenapa 2? Karena bilangan biner adalah bilangan berbasis 2. Nah, jadi 1 kali 2, 0 kali 2, 1 kali 2, 0 kali 2. Kemudian angka 2 ini masing-masing dipangkatkan, dimulai dari pangkat terkecil. Jadi di sebelah kanan adalah pangkat 0, kemudian pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Ya, jadi misal di sini ini kan ada 4 angka. Misal di sini ada 5 angka, berarti pangkatnya sampai 2 pangkat 4. Misal ada 8 angka, berarti pangkatnya sampai 2 pangkat 7. Nah, kemudian cara menghitungnya. 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Gimana caranya? Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, selanjutnya untuk cara mudahnya, jika misalnya di sini akan dikalikan dengan 0, maka langsung saja tulis 0, tidak perlu dihitung. Karena hasil akhirnya pasti akan tetap 0. Kita lihat ya, misal 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 0, hasilnya tetap 0. Ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah ini di sini 0, jadi hasilnya langsung saja 0, karena pasti hasil akhirnya tetap 0. Nah, jadi misal di sini adalah angka 1, maka hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena perlu diingat 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 2 pangkat 0, 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi itu misalnya di sini adalah 1 ya. Tapi karena di sini 0, maka langsung saja kita tulis di sini 0. Kemudian langsung ditambahkan. Tambah 0 sama dengan 8. Kemudian 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 tambah 0 sama dengan 10. Jadi bilangan biner 1010 sama dengan 10 dalam bilangan desimal, atau 1010 basis 2 sama dengan 10 basis 10. Oke, lanjut. Konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Nah, bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8 atau hanya memiliki 8 simbol, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contohnya, tentukan nilai desimal dari angka 45 basis 8. Jadi sebenarnya cara menghitungnya tetap sama seperti tadi pada saat mengkonversi bilangan biner. Bedanya itu di sini tidak dikalikan dengan 2, tapi dikalikan dengan 8, karena
bilangan oktal itu adalah bilangan berbasis 8. Jadi tetap ya angka 4 dan angka 5 dipisah, kemudian masing-masing dikalikan dengan basisnya atau dikalikan dengan 8. Jadi 4 kali 8 ditambah 5 kali 8. Kemudian dipangkatkan dengan 0 dan 1. Jadi 8 pangkat 1 sama dengan 8. 4 dikali 8 sama dengan 32. Kemudian 8 pangkat 0 adalah 1, perlu diingat kembali. Semua yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian langsung ditambah, 32 ditambah 5 sama dengan 37. Jadi bilangan oktal 45 sama dengan 37 dalam desimal atau 45 basis 8 sama dengan 37 basis 10. Oke, lanjut. Konversi heksadesimal ke desimal. Heksadesimal atau basis 16 memiliki 16 simbol, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Contohnya, tentukan nilai desimal dari angka A12 basis 16. Cara konsep menghitungnya tetap sama, tapi kembali lagi karena kita mengubah bilangan heksadesimal atau berbasis 16, maka yang dikalikan di sini adalah dikali 16, dikali basisnya. Jadi tetap dipisah A kali 16, 1 kali 16, dan 2 kali 16. Kemudian dipangkatkan dari pangkat terkecil ke terbesar. Jadi 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, dan 16 pangkat 2. Nah, bagaimana cara mengalikan A kali 16 pangkat 2? Jadi, perlu diingat bahwa nilai dari A ini adalah 10. Nah, jadi untuk bisa mengalikan, pertama-tama kita ubah dulu A ini menjadi angka 10, supaya gampang dikalikan. Kemudian 16 pangkat 2 atau 16 kali 16 sama dengan 256 ditambah 1 kali 16 pangkat 1 hasilnya adalah 16 ditambah 2 kali 16 pangkat 0. Nah, 16 pangkat 0 hasilnya adalah 1 sama dengan 10 kali 256 sama dengan 2560 ditambah 1 kali 16 sama dengan 16 dan 1 kali 2 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2560 tambah 16 tambah 2 adalah 2578 basis 10. Jadi A12 basis 16 atau bilangan heksadesimal A12 sama dengan 2578 basis 10 atau dalam desimal. Oke, lanjut. Cara mengkonversi bilangan desimal ke biner. Jadi ini adalah kebalikannya yang tadi ya. Tadi mengkonversi bilangan biner ke desimal, sekarang bilangan desimal ke biner. Contohnya diketahui bilangan desimal 192 basis 10. Kemudian ingin diubah menjadi bilangan biner. Nah, jadi cara menghitungnya itu seperti ini. Jadi 192 akan dibagi 2 atau dibagi basisnya. Hasilnya adalah 96 dan sisanya adalah 0. Maksud sisa ini adalah 192 ini dibagi 2, hasilnya habis semua dibagi. Coba 2 kali 96, hasilnya tetap 192, jadi tidak ada sisanya. Nah, di sini ditulis sisa 0. Kemudian 96 dipindahkan ke bawah, kemudian dibagi 2 kembali. Sama dengan 48, sisanya tetap 0. Kemudian 48 bagi 2 sama dengan 24, sisanya tetap 0. 24 bagi 2 sama dengan 12, sisanya tetap 0. 12 bagi 2 sama dengan 6, sisanya tetap 0. 6 bagi 2 sama dengan 3, sisanya tetap 0. Dan 3 bagi 2 sama dengan 1, sisanya adalah 1. Jadi 3 dibagi 2 ini tidak habis, ada sisanya 1. 1 kali 2 adalah 2, jadi sisanya 1.
Nah, kemudian cara menuliskan bilangan binernya itu ditulis dari bawah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi hasilnya itu adalah 11000000. Jadi 192 berbasis 10 sama dengan 11000000 basis 2 atau dalam bentuk biner. Jadi ini ya, yang tadi sama penjelasannya, caranya membagi habis angka desimal dengan angka 2, kemudian nanti sisanya ini akan menjadi bilangan binernya. Cara membacanya dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya yakni mengkonversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Nah, jadi caranya itu tetap sama seperti yang tadi, yakni membagi bilangan yang ingin dikonversi dengan basisnya. Jadi misal contohnya di sini adalah diketahui bilangan desimal 192 basis 10. Kemudian ingin dikonversi ke bilangan oktal. Jadi 192 dibagi 8. Kenapa 8? Karena ingin dikonversi ke bilangan oktal yang berbasis 8. Jadi 192 bagi 8 sama dengan 24. Sisanya adalah 0 karena 192 ini jika dibagi 8 itu akan habis, tidak ada sisa. Kemudian jadi 24 ini diturunkan lalu dibagi 8 kembali. Nah, 24 bagi 8 sama dengan 3 atau 3 kali 8 itu sama dengan 24. Dan sisanya tetap 0, jadi tidak ada sisa. Kemudian cara membacanya seperti tadi, dari bawah ke atas, jadi 300. Nah, jadi hasil konversinya dari 192 basis 10 sama dengan 300 basis 8 atau dalam bilangan oktal. Nah, ini bisa dilihat penjelasan lebih jelasnya. Selanjutnya adalah konversi desimal ke heksadesimal. Nah, pause dulu deh. Oke, selanjutnya adalah konversi desimal ke heksadesimal. Nah, perlu diingat kembali desimal adalah basis 10 dan heksadesimal adalah basis 16. Nah, contohnya, misal diketahui bilangan desimalnya adalah 4821. Kemudian ingin dikonversi ke bilangan heksadesimal atau basis 16. Jadi konsep menghitungnya itu masih sama seperti yang tadi, yakni dibagi dengan basisnya. Jadi misal 4821 dibagi 16 sama dengan 301. Nah, jadi 4821 ini jika dibagi dengan 16 itu tidak habis. Ada sisanya. Nah, sisanya adalah 5. Kemudian 301 diturunkan lalu dibagi 16 kembali. Jadi 301 bagi 16 sama dengan 18. Sisanya adalah 13. Lalu 18 dibagi 16 sama dengan 1. Sisanya adalah 2. Nah, jadi cara menghitung sisanya itu adalah selisih dari nilai yang ingin dibagi dengan hasil baginya. Jadi caranya misal 1 kali 16 itu adalah 16, sedangkan di sini adalah 18. Nah, selisihnya berapa? Yakni 2. Kemudian cara membacanya tetap dari bawah ke atas. Tapi sebelumnya di sini ada angka 13. Nah, perlu diingat nilai dari heksadesimal itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Di mana D itu mewakili nilai 13 atau 13 sama dengan D. Jadi ini angka 13 diubah dulu ke D. Nah, kemudian dibaca. Jadi hasil konversi dari 4821 basis 10 sama dengan 12
D5 atau 12315. Tapi 13-nya sudah diubah ke angka D. Nah, jadi angka 12 ini tidak perlu diubah ke angka C, langsung saja ditulis 12D5. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.